Langkah pertama kita siapkan 600 gram kentang, ini sudah dikupas dan kita akan kukus sampai empuk. Jika kentangnya sudah empuk, selanjutnya ini langsung bisa kita angkat. Selagi kentangnya masih benar-benar panas, selanjutnya ini bisa kita haluskan. Untuk menghaluskan kentangnya supaya lebih cepat, boleh di chopper ataupun di blender. Setelah kentangnya sudah halus, selanjutnya ini bisa kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya kita siapkan mie telur seperti ini, untuk mereknya bebas. Ini saya pakai sekitar 5 keping, jadi setelah ditimbang beratnya kisaran 250 gram. Kemudian minyak ini akan saya rebus, jadi ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur. Lanjut bisa kita masukkan mie telurnya tadi. Ini kita rebus tidak perlu terlalu lama ya teman-teman. Kita rebus minyak ini tidak perlu sampai empuk, jadi cukup sampai setengah matang saja. Setelah direbus kisaran 3 menitan atau sampai setengah matang, selanjutnya ini bisa kita angkat. Setelah minyak diangkat, ini harus kita tiriskan ya teman-teman. Langkah selanjutnya, mie yang sebelumnya sudah kita tiriskan, ini bisa kita gunting-gunting. Lalu minyak ini bisa kita campurkan ke dalam kentang yang sudah kita haluskan tadi. Nah, ini minyak akan saya sisakan sekitar 1/4 bagian saja. Lalu untuk seasoningnya, ini saya tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk. Lanjut bisa kita masukkan 1 sendok bawang merah dan juga 1 sendok bawang putih yang sudah dicincang. Lalu tambahkan juga secukupnya daun seledri. Untuk telurnya tambahkan 1 butir, ini saya pakai yang ukuran besar. Lanjut masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian semua bahan ini bisa langsung kita uleni menggunakan tangan. Jadi ini kita uleni sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Pastikan untuk hasil akhir adonannya kalis dan bisa dibentuk seperti ini. Jika sudah tercampur, kemudian adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Siapkan pan atau wajan, kemudian bisa kita tuang minyak sayur. Lalu bisa kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang sudah dicincang kasar. Kita tumis bawangnya sampai layu dan harum. Ini tadi saya pakai bawang putihnya sebanyak 5 siung. Kemudian untuk bawang merahnya saya pakai sekitar 7 siung. Setelah bawang sudah layu, kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita tambahkan secukupnya air supaya nanti wortelnya matang. Jadi ini tadi saya pakai sekitar 1 buah wortel. Lanjut bisa kita masukkan 5 buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini bisa kita masak sampai wortel dan juga sosisnya ini matang sempurna. Setelah beberapa saat, kemudian bisa kita masukkan mie yang sudah kita sisakan tadi. Tambahkan juga daun bawang dan juga daun seledri yang sudah kita potong-potong. Langkah berikutnya bisa kita masukkan seasoningnya. Jadi ini saya pakai setengah sendok teh garam. Kemudian saya tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk dan juga 1/4 sendok teh lada bubuk. Supaya ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan secukupnya saus sambal. Setelah itu ini bisa kita tumis sebentar sampai bumbunya meresap. Nah, setelah sudah matang, selanjutnya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin. Pastikan untuk bahan isiannya sudah benar-benar dingin. Kemudian ini bisa kita ambil secukupnya adonan kulit. Lalu adonan kulitnya ini bisa kita pipihkan seperti ini. Untuk bahan isiannya bisa kita masukkan secukupnya ya teman-teman. Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan. Langkah selanjutnya ini bisa kita tutup adonan isiannya menggunakan adonan kulit. Jadi ini bisa kita kepal-kepal, usahakan bagian isiannya tidak terlihat. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis.
Lanjut bisa kita balurkan adonannya ke dalam putih telur, selanjutnya bisa kita balurkan ke dalam tepung panir. Ini agak dikepal-kepal seperti ini supaya tepung panirnya benar-benar merekat sempurna. Lalu ini bisa kita simpan di kulkas dulu sekitar 1 jaman ya teman-teman, supaya tepung panirnya benar-benar merekat. Setelah baru dikeluarkan dari kulkas, kemudian ini sudah siap untuk kita goreng. Siapkan minyak panas, kemudian bisa kita masukkan kuenya. Jadi ini kita goreng menggunakan api kecil saja supaya matang merata. Setelah di bagian sisinya sudah kecoklatan, selanjutnya ini langsung bisa kita balik. Nah, setelah sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya bisa kita angkat. Selanjutnya kuenya bisa kita dinginkan dulu. Kue ini sangat enak banget disajikan bersama cabai rawit dan juga saus sambal. Kemudian ini bisa kita kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Lalu bisa kita beri cabai rawit. Kue ini bisa kita jual kisaran mulai harga 2.000 sampai 3.000-an. Untuk harga jualnya bisa juga ya disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, jadi setelah dibelah, untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Untuk rasanya ini beneran enak banget. Nah, untuk bahan isiannya ini boleh juga ya diganti dengan bihun ataupun daging ayam. Untuk sisa kue yang belum digoreng bisa dikemas menggunakan wadah kedap udara. Dan ini bisa disimpan ke dalam freezer, bisa awet sampai 1 bulan lebih. Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.